Lupa juga, teman-teman ini ternyata banyak yang akhirnya pengennya mabar bareng Fishroom ID. Nah, enaknya gimana guys? Mabarnya kita live atau aku record? Bisa aku record, kita record mabar, nanti aku upload juga nggak masalah gitu guys. Atau kita mau mabar bareng live juga, nanti aku usahakan lah ya. Karena itu membutuhkan beberapa peralatan gitu guys. Cuman setelah aku keluarin votingnya, hasil votingnya teman-teman, kalian bisa lihat ternyata paling banyak pengennya mabar Mole atau Mobile Legends gitu. Jadi oke, kita bisa atur waktu, nanti next aku akan bikin pengumuman kalau aku ada waktu kita akan bareng-bareng mabar Mole ya. Untuk jamnya kalian bisa pilih ngabuburit atau sambil nunggu sahur. Ngabuburit mau buka jam 6 atau sambil menunggu sahur mungkin. Nah, nanti aku usahakan ya supaya tidak ngantuk tapi tetap menemani kalian gitu guys. Ya. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Vincent di Fishroom ID. Teman-teman, seperti janjiku aku akan mengunboxing limbata. Nah, sebenarnya limbatanya udah tak unboxing, udah tak masukin ya. Soalnya kan deg-degan ya, takutnya kenapa-napa dari packingan. Jadi sudah di unboxing, tapi aku kasih lihat ke temen-temen video unboxingnya. Nih. Wow. Jreng. Ada tulisannya. Rim tebal single tank limbata 68 cm, dan ini belinya di Jeng Ginan Aquatics ya teman-teman ya. Nih, aku beli lewat toko Oren. Nih, aku ada stikernya yang lebih gede di sini. Sembari kita sambil liatin Zoro terus ya. Zoro, apakah kamu akan laku Zoro? Tidak. Oke, back to limbacil. Rimnya teman-teman. Nih. Kelihatan nggak? Tuh. Sebelum kita pindahin ke tank. Akhirnya kita punya limbacil lagi ya. Baru sekelibat tuh rimnya udah. Ngeri tok. Ini sudah progresan rim tebal single tank. Oke deh, kita masukin tank dulu ya guys. Itu tadi limbatanya yang aku beli. Jadi aku belinya dari Ginan Aquatic. Jadi karena aku penasaran, dia lagi ada stok limbata lawu nih. Nah, langsung kita lihat aja ikannya di sini. Tapi ikannya lagi mager, masih mager karena barusan pindah ya. Pasti kan parameter air berbeda, jadi ya wajar lah. Walaupun waktu aku beli, aku ordernya itu harganya 200.000, 6-8 cm dengan catatan sudah single tank rim tebal seperti itu teman-teman. Nah ini kalau aku lihat dia ini masih mager guys. Jadi kalau pertama datang ikannya dan mager itu sangat wajar ya guys teman-teman. Jadi itu wajar, berbeda dengan limbata yang punya aku yang satunya nih yang lebih besar nih, sekitar 10 cm lah. Dia ini udah aktif banget dan udah gigit kaca terus. Cuman karena tak pindah, jadi kemarin kan di ketapang, sekarang sementara di bening dulu kayak gitu. Tapi dia udah langsung settle. Padahal tadi baru pindah langsung settle. Jadi menurutku mentalnya udah oke. Kapan-kapan boleh ya kita bawa jalan-jalan nih si limbacil yang ini. Nah, membahas limbacil yang baru, limbata yang baru ini, secara warna badan dia memang lebih gelap. Lalu warna di rimnya itu belum pekat ya. Beda sama yang limbacil. Limbacil tuh pekat, yang baru belum pekat. Cuman nih guys, berhubung banyak kalian yang minta aku share progres limbata,
Oke, aku akan share semua treatment yang aku pakai. Dulu kenapa aku tidak bahas si Limbacil nih? Kenapa aku tidak bahas dengan detail? Karena dulu kan namanya aku juga masih mencoba gitu ya guys. Alright guys, jadi aku akan kasih tahu dulu untuk settingan tank. Settingan tank yang aku pakai ya. Ini kalian boleh tiru boleh enggak. Untuk background aku pakainya hitam. Untuk pasir aku pakainya merah. Aku pakai powder sand. Nah, untuk pakan tunggu dulu. Jadi aku sebenarnya ada beberapa opsi ya. Kenapa aku bilang tunggu dulu? Karena next aku akan juga bahas nih, mungkin di video yang berikutnya, tentang ikan bisa alergi pakan. Itu juga kita harus hati-hati teman-teman. Alright, jadi untuk pakan sementara ini masih aku kasih dulu udang beku, mungkin dipotong atau enggak cacing, karena dia masih baru datang ya guys. Jadi harus pelan-pelan, kita harus tunggulah sampai dia ini bener-bener settle kayak gitu. Nah, kalau ikan mager gimana nih Bang supaya sampai settle? Yang pertama jawabannya adalah sabar, karena banyak sekali yang nanya ya, sampai settle sampai bisa flaring. Nah, yang pertama sabar, yang kedua kita tuh harus sering pancing pakai makanan. Karena ikan ini bisa tahu bahwa oh, kalau ada tangan atau kalau ada orang akan ada makanan. Dari situ dulu pertama, step pertama adalah kita kasih makan, nanti ikannya tahu. Jadi maksudnya kita pancing pakai pakan, kita cobalah, kita tes. Nah guys, jadi kita cek dulu nih. Ini kan, oh ini lagi mager ini, mana ini ikannya nggak kelihatan. Nah ini, nah ntar ya. Ini kalau ini biasanya kan aku pakai paletnya Fajar. Jadi karena dia mager, kita harus kasih makan gitu loh. Artinya apa? Artinya supaya dia itu nggak takut dulu sama orang, karena kan terakhir kali ibaratnya ikan ini bertemu orang adalah di serok, jadi mungkin dia kaget. Yang ini biasanya mau. Langsung nyamber. Nah, kalau dikasih makan langsung nyamber, artinya itu pertanda baik. Dia tahu bahwa sedang diberi, jadi begitu makan plung nyamber. Itu artinya pertanda baik. Oke, nah ini si bocil yang lagi mager, coba kelihatan. Nah, itu kan ya di belakang ya, mager ya. Kita tes dulu pakai ini pakan tenggelam ya, supaya dia itu tahu bahwa sedang diberi makan gitu guys. Jadi kita potelin dulu yang kecil, karena peletnya Fajar kan pelet tenggelam. Kita potel nih, kita potel yang cilik. Oke, kita tes, kasih di dekat dia. Dia masih takut-takut ya guys, cuman nggak apa, kita kasih. Tadi siang sih aku cemplungin udang kering kok hilang, berarti dimakan. Ya, makannya ngapung, makanannya ngapung. Nah itu tenggelam. Yang tahu mau? Belum mau teman-teman, belum mau. Nah itu makanya aku bilang kenapa harus sabar. Jadi kita tesnya paling gampang sih pakai pakan. Sama dengan limbata ini, limbacilku yang lama. Dia dulu awalnya takut banget, tapi tiap hari kita kasih makan, dia akan datang, kasih makan datang. Nah begitu dia sudah paham nih sama tangan, bahwa tangan ini bukan untuk nyakiti, maksudnya nggak mau nyerok apa segala macem, baru kita pancing pakai tangan atau pakai karet juga bisa guys, atau pakai cacing. Bentar ya, aku biasanya ada ini nih kayak ginian juga bisa nih, jadi kayak pancing. Dia ini kaget. Nah itu tuh maju tuh. Biasanya tuh respon ke atas, dia kaget, di lampunya kegeser nih. Nah ini loh, nanti responnya seperti ini nih. Tuh
Dulu awal-awal juga libatannya gini nih responnya nih. Nih. Wah, lama-lama baru tesnya tangan. Tuh, tangan ke atas. Nih, ini juga lagi aku latih mentalnya, teman-teman. Nih, itu kan belum mau karena memang lagi dilatih. Cuman yang penting, nah, sama pakan, sama tangan, dia mau ngikutin. Nah, setelah itu lebih mudah pasti. Setelah itu baru kita gunakan kaca misalnya. Kalau di kaca responnya seperti apa? Oh, nah kan ngamuk gitu. Jadi itu step-stepnya ya, dari mager banget nih sampai setengah mager karena dia baru kaget, sampai yang sudah mulai mau dipancing. Nah, ini dipancing tangan juga sudah mau gitu, teman-teman. Itu step by step. Jadi step pertama adalah kita harus sering interaksi waktu ngasih makan. Jadi ngasih makan tuh dipancing-pancing gitu. Makanya awal-awal biasanya aku selalu kasih cacing. Cacing itu enak banget buat interaksi ya. Jadi bisa gitu. Yang kedua, tentunya kita bisa interaksi pakai barang, karet ya kan. Kadang kita bisa bikin kayak ginian, kasih karet untuk mancing. Lalu siapa tahu ikannya maunya lihat ke atas karena tahu makanan dari atas. Itu juga bisa buat mancing awal-awal. Nanti lama-lama dia tahu makanan, ada tangan, ada makanan, ada tangan, ada makanan. Step ketiga baru kita pakai tangan, pakai kaca. Kaca mau flaring enggak, ngamuk enggak, baru pakai tangan. Kaca dan tangan itu, atau terserah, itu udah step 3 itu udah artinya ikan tuh udah sudah stabil ya, teman-teman. Gitu. Nah, tapi di sela-sela step 1 2 ini adalah hal yang krusial dalam menjaga air, dalam kita menjaga kualitas airnya ya, supaya ikan ini cepat settle. Bagaimanapun juga kalau ikan tidak settle, teman-teman, tidak bisa naik mentalnya. Oke, dicatat. Air bisa bikin ikan settle. Ikan settle baru bisa naik mentalnya. Karena ada yang minta tutor dari nol ya. Kalau ikan mager seperti apa, ya kayak gitu. Jadi dipancing-pancing, tetap harus sabar. Misalnya ini kan baru datang tadi siang. Jadi aku wajarin. Kayak gini, mana kok nggak makan apa segala macem, aku wajar. Karena apa? Ini baru hari pertama dia di sini dan lampunya masih nyala. Nah, kadang kalau kita lihat ikannya ini lampu nyala dia masih belum berani, kita bisa matiin dulu hari pertama. Hari berikutnya kita bisa nyalain lampunya. Jadi mungkin sekian dulu aja, teman-teman, tipsnya mengenai melatih ya untuk mentalnya. Kalau untuk pakan aku belum tahu, nanti aku akan cek dulu dengan pakan-pakan biasa dulu ya, pakan alami dulu, baru kalau dia sepertinya tadi tak kasih pelet kayaknya mau tuh dimakan, lalu tadi siang tak kasih udang kering kayaknya juga hilang. Jadi kemungkinan besar ya kedepannya pelet akan tak kasih, lalu udang kering akan tak kasih, maggot juga tak kasih. Apalagi stok udang keringku banyak ya ini. Nah, ini aku nyetok banyak sampai tak pikir tuh nanti inilah tak buat kita gimana kalau belanja ombyoan limbata, guys. Gimana, seru gak? Kita progres ombyoan, kita progres semua, gimana? 50 ekor gitu misalnya, sambil ngetes pakan gitu. Alright guys, jadi itu aja sih. Dan oh iya, satu lagi guys, thank you buat teman-teman. Ada yang ngasih tahu waktu itu Andraunya suruh dicoba pakai polosan. Nah nih lagi tak coba pakai polosan. Tuh. Nah ini lagi tak coba polosan guys. Dia baru pindah juga. Semoga kita bisa settlein. Jadi ada juga yang kasih saran untuk WC 100% dan segala macam. Nah ini tadi udah WC 100%.
Nanti berapa hari kalau dia sudah settle, aku akan coba lagi WC lagi dengan air yang berbeda gitu, supaya cepat dia bisa belajar adaptasinya itu lebih cepat kayak gitu teman-teman. Oke, terakhir banget. Nah, yang kalian tunggu-tunggu. Nah teman-teman, jadi pengumuman pemenangnya nih dari giveaway ketangkap. Waktu itu kan aku suruh komen di videoku yang sama Fajar, Auranti Kaliko. Ada 5. Yang pertama, ini nanti tak tampilin nih komennya. IC Aska. Boleh kok dikirim-kirim ketapangnya. Lagi nyoba gedenya es maruk 100 ekor katanya. Ya, siapa tahu nanti bisa buka toko katanya, online atau offline. Bisalah jadi reseller atau nyetok produknya dari Fishroom ID. Bisa nanti. Bahkan sekarang kalau teman-teman mau jadi reseller powder sand itu pun juga masih bisa ya. Silahkan nanti kontak ke admin. Oke, itu selamat buat IC Aska ya. Mirip nama kucingku Raska. Alright, yang kedua. Itu tolong tadi IC Aska tolong DM IG Fishroom ID. Very Fit Light Indonesia. Nah, pasti ada bedanya pakai ketapangnya daripada ketapang yang ready di pasaran. Gak sabar buat nyoba buat treatment maru saya. Sebenarnya teman-teman, semua ketapang itu daun ketapangnya sama. Yang membedakan sebenarnya adalah kandungannya. Nah makanya ini kandungannya aku usahakan selengkap mungkin untuk melengkapi gizi dan airnya si Cana gitu. Oke, lanjut yang ketiga. Ahmad Faizin, sukses terus kok, semoga terpilih jadi tester ketapangnya, salam dari Magelang. Ahmad Faizin tolong DM di IG, oke? Alessa Channel, bismillah mudah-mudahan dapat testernya kau untuk maru-maruku. Salam satu hobi Bekasi. Nah ini yang agak jauh nih Bekasi, ini kita kirim juga nggak masalah. Terakhir dari Banyuwangi Bang, mungkin rezeki ya, alhamdulillah bisa buat YSku. Nah ini rezekinya dari Banyuwangi juga jauh-jauh kita kirim. Jadi yang Magelang yang deket udah ada, Bekasi ada, Banyuwangi Jawa Timur ada. Ya, yang 2 lagi nggak tahu di mana. Cuman DM buat pemenang-pemenangnya semua DM IG. Alright, so thank you for watching and see you guys on the next video.